Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa iffatin adamur ridha minha adamur ridha minka anha. Ya. Alhamdulillah, kita saat ini masuk kepada kaidah yang 35, di mana kaidah yang 34 kemarin kita diminta untuk berjuang keluar dari sifat buruk manusia, yang sifat buruknya itu tidak ada lain ya, menghadirkan dorongan untuk menentang perintah Allah dan mendorong untuk meninggalkan melaksanakan larangan-larangan Allah. Nah, saat ini Imam Ibnu Athaillah ingin menyampaikan kepada kita, apa sih yang menjadi sebab manusia itu kadang-kadang maksiat, kadang-kadang ghaflah, kadang-kadang lebih mendahulukan syahwat. Apa nih yang kira-kira ya? Kadang-kadang kita lebih memilih jauh dari Allah,
daripada untuk dekat sama Allah. Kadang-kadang mungkin lebih milih untuk santai atau buru-buru, ya, atau kadang-kadang lebih memilih untuk sesuatu yang memenuhi syahwat kita. Apa penyebabnya? Apa dasarnya? Ya. Maka beliau menyebutkan aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Dasar atau asas atau sebab segala macam bentuk maksiat, kelalaian dan syahwat adalah ar-ridha 'anin nafsi. Apa ar-ridha 'anin nafsi itu? Ar-ridha itu menyukai tentang apa yang terjadi pada diri sendiri. Jadi yang membuat kita sering maksiat ini karena ingin memenuhi ingin membela diri sendiri, ingin suka diri sendiri, ya. Maka suka terhadap diri sendiri ini itu nampak waridha 'anil nafsi yadhharu bi thalathin hiya da'iyatus thalathil madhkurah, ya. Ridha atas diri sendiri ini akan nampak dengan 3 perkara, yang 3 perkara ini mendorong 3 perkara tadi. Apa 3 perkara tadi? Maksiat, ghaflah, syahwah. Jadi kita ini yang terjadi dalam hari-hari kita ini 3 ini. Maksiat, ghaflah, syahwah. Tidak lepas dari 3 ini, ya. Tidak lepas dari, kalaupun tidak maksiat, lalai. Memang tidak berdosa, tapi lalai, buang-buang waktu, ya. Apa namanya, nyari-nyari apalah ya gawe hari ini. Padahal gawian yang diridhoi oleh Allah tuh banyak, ya. Tapi dia nyari yang diridhoi oleh dirinya sendiri, gitu loh, ya. Diridhoi oleh dirinya sendiri. Paling gampang lah, mudah cak ini. Apa yang membuat orang itu berat untuk jamaah ke masjid? Apa kira-kira yang terkait dengan ar-ridha 'anil nafsi? Nak memenuhi ngantuknya, nak memperpanjang tidurnya, ya. Nak apa kira-kira? Beda kan kalau kita ini terlambat tuh lain, ya kan, karena ada sebab. Ini apa namanya, apa yang membuat kita itu kadang-kadang berat untuk sini? Malesnya. Nah, semuanya isinya penuh untuk apa? Untuk menyukai diri sendiri, gitu. Coba kita ngomong, ngapa kau tuh sampai maksiat? Alasannya cuma sih kok enak, gitu loh. Ngapa mabuk? Enak. Jadi galau-galau untuk memenuhi diri sendiri. Bahkan kalau dia marah, ditegur, Pak Pendi, jawabannya apa? Ngapa kau? Aku ndak maki duit kau. Aku maki duit aku dewe. Jadi semuanya untuk apa? Untuk memenuhi apa yang disukai oleh diri sendiri, gitu. Ya, contoh, Pak Ari mungkin kadang-kadang agak berat ketika apa yang diminta oleh istri, kita berat tak melakukannya. Tapi kalau apa yang diminta oleh kita tidak berat. Kenapa? Ya tadi, kadang-kadang apa yang dikendai oleh istri tidak sesuai dengan kendak kita, ya. Hari ini nak belanja, belanja lah dewe. Kenapa waktu sebelum nikah galau-galau dia nak diantari galau oleh kita? Karena waktu nganter dia ada yang dikendai oleh kita, ya. Ada yang dikendai oleh kita. Lah nikah salah Tuhan, salah Tuhan ini, lah pacar naik motor aja lah, ya. Karena mau tidak kait lagi hubungannya dengan apa? Dengan kendak kita. Makanya kalau orang itu tidak berkendak masuk surga, berat dia akan memenuhi kehendak Allah, ya. Nah, jadi kita ini seringkali, Pak Pendi, kenapa timbul maksiat, timbul ghaflah, timbul syahwat, nak memenuhi kendak kita ini, nak dipenuhi galau kendak kita, ya. Pak Taufik, ya, nak makan deh, ini kan tidak berdosa. Nyari makan tuh kan tidak berdosa. Syahwat nih kan, nyari makan tuh tidak berdosa. Ini namanya nyari makan kok. Tapi kadang-kadang gara-gara nyari makan ini bertengkar,
Ya, kau nak apa? Mie, ayo orang sedap mie itu. Ini nyari sate be. Oh iya, sate lagi lah bosan. Jadi semuanya itu timbul gara-gara apa? Ar-ridha anin nafsi. Mak mano caranya menuhi diri dewe. Contoh, yang waktu umroh pertama kepengen umroh yang IBL lah jadilah, asal baca berangkat deh jadilah. Wah Pak Arilah sudah berangkat umroh pertama mulai tuh. Wah kalau hotel ini bagus, wah kalau cak ini bagus, timbul kepada diri kita itu. Maka tapi itu bukan berarti dosa, tidak ya, tidak. Tapi kan semua sesuatu itu berdasarkan apa? Keinginan diri sendiri. Makanya hati-hati dengan keinginan diri sendiri. Hati-hati ya, karena bisa menjadi sebab apa? 3 hal tadi: maksiat, ghaflah, syahwat. Nah, kalau maksiat sudah pasti. Maksiat ini pasti menghantarkan kita kepada apa? Kepada neraka. Sudah pasti. Lalai, hati-hati lalai ini. Kalau lalai ini bersifatnya memalingkan kita dari Allah, juga bahaya. Contoh, ketika kita lagi zikir, misalkan lagi zikir ya, Wak Pendi di rumah nak pergi itu kan sholat duha dulu misalkan, yang nunggu nih lama di uji anaknya Wak Pendi, uji bibi alang kelamonya uji Wak Pendi nggak perlu lama, tahlil cuma 100 kali ya lama nian. Kenapa ini sampai ngomong lama nih? Karena bagi dia tidak sesuai dengan kehendak diri dia. Dia malah sambil jalan kan baca. Wah mulai itu dalilnya bener kalau pulo, dalilnya itu bener kalau pulo. Ya, bener kalau pulo. Sholawat sambil jalan baca la ilaha illallah sambil jalan baca, bener kalau pulo dalilnya. Ya, nah bahkan lalai ini bahaya. Siapa yang berdoa lalai, bukan jadi doa, jadi bacaan. Siapa yang Allahu Akbar lalai, bukan jadi doa, tapi jadi apa? Bukan jadi pujian, tapi jadi apa? Jadi sekedar bacaan. Baca Fatihah lalai, walaupun sah, ya kita tidak memahami maknanya, cuma jadi pemenuhan kewajiban, tapi tidak menjadi resapan dalam hati. Ingat, Allah tidak akan pernah mengijabah seseorang yang kalau berdoa hatinya doa nih, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi tidak nyambung dengan artinya, cuma bacaan, tidak jadi doa, cuma jadi wirid, jadi bacaan saja, dapat pahala bacaan baik. Tuh. Jadi kita tuh doa itu harus hadir, mulut dengan hati ini connect. Maka ghaflah ini bahaya juga, walaupun kadang-kadang ghaflah ini tidak mengandung apa? Maksiat. Nah, jadi ini ya. Apa 3 perkara tadi yang yang bisa mendorong kita untuk jadi 3 perkara tadi yang disebut dengan aridha nafsi. Jadi aridha nafsi itu mengandung 3 perkara sampai menjadi power untuk membawa kita kepada 3 perkara tadi. Apa? Awaluha asyafaqatu 'alaiha. Apa asyafaqatu? Jatuh cinta apa yang kita sukai. Wong kalau sudah jatuh cinta pada apa yang disukai itu, tidak Mas Nata ya. Tingginya gunung kan kudaki, dalamnya lautan kan kuselami. Nah sudah, jangan dilanjut. Tai kucing rasa coklat tempari, tidak usah dilanjut. Tengok, demi mencapai apa yang diinginkan, bahkan bisa sampai maksiat. Itu yang disebut dengan halal haram hantam. Oh ya nian itu, jangan memang. Makanya asyafaqatu 'alaiha. Jangan nian kita ini sampai jatuh cinta. Asyafaqatu 'alaiha itu bahasa Arabnya. Terjemahan akunya adalah jatuh cinta. Bahasa Inggrisnya kalau bahasa daerahnya Mang Israfil itu falling in love. Kapan sudah jatuh cinta, galak nian, selesai. Ya, selesai. Makanya galak ini jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Contoh, galak itu karena terbiasa.
Ya, katakanlah cak ini dokter Topan, apa makanan wong Papua, papeda apa namanya, papeda ya. Kita kan kalau nengoknya dari TV, apa dia makanan cak ini, pas dicicip lemaknya. Nah, kalau sudah nyicip berulang-ulang, hati-hati. Maka ndak kata istilah nyoba maksiat dulu, jangan. Aku minum dikit be, nah unian rasanya, jangan. Kaget bisa jatuh cinta. Maka anak-anak kita itu yang dosa, yang lalai. Contohnya anak-anak jangan terlalu dibiarkan main apa game, kelemahan selesai lalai. Makanya pahami dulu, bersyukur juga apa ini tidak dibelikan apa dulu zaman kita Netindo apa namanya itu ya, tidak yang di rumah itu nama. Kalau yang di pasar itu kan dingdong. Bukan, itulah zaman kapan, zaman Pak Ari Netindo ya. Itu Netindo model-model mah itulah. Itu dibelikan kalau kau nak main tempat kawan di situ. Kenapa? Karena kapan sudah terlalu nikmat jatuh cinta. Kecuali kita wong tua pecah ngaturnya, hanya boleh main minggu saja, hanya boleh ini. Bukan berarti main game itu dosa, tapi bernilai ghaflah. Kalau sudah dia jatuh cinta, tahan melawan wong tua. Maksiat kan dorongannya? Ya, maksudnya itu. Kalau dibiarkan tuntas, selesai, dia malah jadi kebiasaan, dia jatuh cinta, ai lemak nian. Tengok santri dia malah tahan kabur. Wah, jam 2 malam gelap-gelap lah jatuh cinta. Hati-hati ya. Asyafaqatu alaihi. Jadi sebab pertama yang ada 3 yang membuat seseorang itu akan ngejar apa yang dia inginkan sehingga menimbulkan 3 perkara. Tadi yang pertama tadi apa? Asyafaqatu alaiha, jatuh cinta. Makanya kata orang dulu tuh, kalau wong lah jatuh cinta tuh payah nasihatnya. Nah, apa dah kata pilihan lain nak? Hidungnya tuh kan kurang mancung. Wah, jadilah udah ada nak mancungi ya. Ya Pak Ari ya, malah jatuh cinta dulu lah. Omongan wong tua tuh tidak ditengok lagi pokoknya. Lah anak dia kan belum selesai kuliah. Zaman malah malah jatuh cinta tuh. Kalau bahasa Inggrisnya angel. Ya. Ya. Awak sama baik Pak Taufik. Ya. Asyafaqatu alaiha, maka apa namanya nih ya, mendorong ini wadzalika yaftahu babat ta'wil wal istisaril umur. Bahkan mohon maaf, kalau sudah jatuh cinta ini yaftahu babat ta'wil. Apa yaftahu babat ta'wil? Membuka pintu macam alasan. Oh iya, membuka pintu macam wal istisar. Apa istisar ini? Membuka pintu macam jalan kemudahan. Ya, hujan deras, ujinya gerimis. Kalau sudah galak nian tuh, Pak Pendi, hujan deras, lah nak kemana? Pokoknya nak keluar dulu. Hujan deras, gerimis. Tuh, ya, kita suruh kaki kau basah nih. Aku ada jaket hujan pokoknya. Tapi coba kalau ada agam, pergilah sana nak ngaji sana di masjid. Hujan, lah gerimis lah. Hujan lagi aku demam. Banyak nih alasannya. Kapan lah banyak alasan ini? Segala pintu jalan tutup. Yang tadinya tidak ngantuk. Yang tadinya tidak capek. Ya, jadi hati-hati ini. Nah, kakek begitu juga kakek Bang Rosik di mana? Di Mekah itu pula banyak ini pintu syafaqah nih. Lah kelemahan di kamar. Ada malah ke masjid. Banyaknya. Kenapa? Mulai keluar dalil. Lah, kita ini, dalil itu banyaknya. Aku tuh ke masjid, tak perlu nak nunjuk ego sama kau. Mulai keluar dalil-dalil, macam-macam dalil. Apalagi yang punya ilmu, yang LC macam ini banyaknya dalilnya. Keluar kalau segala macam hadis. Teko yang bukan hadis dia omong hadis. Ya.
Nah, jadi hati-hati nih ya, awas jangan sampai jatuh cinta kepada maksiat, jangan sampai jatuh cinta kepada hal yang bernilai ghaflah, jangan sampai jatuh cinta kepada nilai syahwat. Nah, kapan sudah jatuh cinta, dokter? Keluarnya kemarin berat. Ukhruj min awsafil basyariyah, itu sulit keluarnya. Maka seperti yang sekarang ini terjadi, yang katanya istrinya sudah pakai hijab terus cerai. Kenapa? Karena dia tuh lagi berjuang untuk keluar. Cuma payah netizen kita ini. Yang ini baru lagi ribut, dipancing untuk cerai. Ini mestinya ini harus ada yang ngebimbing, harus ngaji hikam mereka berdua nih. Biar apa? Suami istrinya nengok suaminya yang salah cak ini, ya itu harus banyak buka hatinya. Kenapa? Dia tuh lama nahan diri untuk apa? Untuk keluar dari apa? Sifat basyariahnya. Karena dulu punya kebiasaan lama. Jangan kita bilang, kau ini ngomong lah janji tidak balik lagi, tidak. Woi, jangan cak itu. Kalau mah itu sudah pintu surga tutup galau bagi yang taubat. Maka yang seperti ini nih hati-hati. Orang yang lagi sedang belajar hijrah 10 tahun baik, kadang-kadang sekali nyampak, jangan kita bilang wah ternyata hijrah mudah manfaatnya. Awas, ini bahasa setan. Makanya sekarang jangan heran, dia lagi nak hijrah lah lama tobat baik, tahu-tahu nyampak, wah ternyata kau tobat tidak nasuha. Wah jangan jadi pendai cak ini, jangan nian. Akhirnya apa? Suami dan istrinya terpaksa dicerai gara-gara gawe pendai iblis inilah. Lah orang lagi berjuang lah puluhan tahun, mungkin lah 11 tahun. Ya mohon maaf, jatuh kepada sifat basyariah dia yang lama. Oh itu sudah luar biasa Pak Yul. Ya. Contoh kita lagi didik anak kita nih, ya nak, lagi didik anak kita. Nih, ya. Awak lah di pondok masih baik, belum galak ini. Hati-hati, ini anak ini lagi berjuang. Tambah omongan kita cak ini tenggelam dia, tenggelam nian, jangan main-main. Dia pertama lagi proses dapat ilmu, lagi nak proses mengamalkan. Lah dikata mah itu, sudah berarti penolong dia nih Pak Yul. Wong tuanya yang nolong dia untuk apa? Dia kan lagi melepaskan diri dari jatuh cintanya kekanak-kanakaannya tuh lagi dilepas. Jangan sampai ada bahasa cak itu, ya jangan. Sebelum dia bisa bangun dewek, saat kita lah ngajari anak lagi jalan, pegang dulu, nyampak lagi, pegang lagi. Ini biar faham dokter, kenapa kita perlu belajar ini, perlu juga kita pandai memandang orang gitu loh. Supaya apa? Dia dengan aku tuh sama, ada jatuh cinta kepada maksiat, ghaflah, dan syahwat. Kalaupun bukan bernilai maksiat, dia lagi berjuang dari dua hal ini. Ya, nah tuh. Jadi kita harus tahu kenapa wong ini kok beratnya ninggalin dosa. Lagi ada syafaqah, masih jatuh cinta. Kalaupun dia lah tobat, kenapa dia masih apa? Masih kadang-kadang balik, kadang-kadang lari, masih ada syafaqahnya. Untuk aku sudah melupakanmu, tapi aku tidak bisa melupakan rasamu. Itu kan ada bahasa apa namanya tuh, bahasa filosofi al-kanji. Jadi ada filsafat itu. Aku kan kadang dengar, oh ini pas kita hubungkan dengan cah ini, oh ini bisa jadi syafaqah tuh itu. Dia lari dari fisiknya, tapi dari kenangannya dia belum bisa lari. Ya, dia belum bisa lari. Uji pari benernya itu. Wah. Ya, bukan bener memang yang ngasih tahu nih ulama kok. Kenapa ulama yang ngasih tahu seperti itu? Inilah pentingnya Nabi itu manusia. Coba kalau Nabi kita malaikat, dan ngopi gitu. Apa gawian kamu nih ngopi itulah. Tapi Nabi makan, minum, punya istri sama. Kenapa? Perasaannya sama gitu loh. Bangsa Nabi kita malaikat dak tidur gitu.
Ya, kamu harus ingat dengan Allah. Oh, tidak jadi. Kemarin kami ngobrol sama Dr. Topan. Ya, apa bedanya sujudnya malaikat dengan hamba Allah? Wak pendi, jangankan sholat sunnah, sholat wajib sudah membuat Allah jatuh cinta. Makanya waktu malaikat Jibril diterangkan oleh Allah, kalau engkau adalah makhluk terhebatku, dia langsung sujud. Lalu Allah ngomong apa? Wahai Jibril, akan ada ciptaanku yang walaupun dia hanya melaksanakan perintah wajibku atas dasar taat, aku sudah jatuh cinta pada dirinya. Siapa tuh? Manusia. Kenapa? Manusia ada nafsunya. Yang nafsunya itu 3 perkara: maksiat, ghaflah, syahwat. Kok dia bisa sholat wajib? Itu lebih aku sukai daripada sujud ribuan tahun. Karena malaikat tidak kasih kepikir makan bakso, tidak kepikir. Ya, ini Pak Taufik lagi sholat zuhur, Allahu Akbar, lewat tukang bakso langganannya, neng masuk, Bismillah, Allahu Akbar. Nak ngomong bini kan lagi sholat, panggil itu ada. Nah, malaikat tidak kepikiran makan bakso, itu tidak kepikiran, dokter, tidak kepikiran. Ya, seperti aku nih, lagi nunggu visa keluar, Allahu Akbar. Ya Allah, kalau baca hari ini keluar, ya Allah, ada gang astagfirullah, nggak tahu ini mikirin visa. Ini ada malaikat tak kepikir, wong dia ke Amerika tidak perlu visa, tinggal nyampe di Amerika. Nah, kalau Pak Taufik gaya malaikat, wah sudah, ya. Jadi subhanallah. Jadi Allah ini ngerti tentang perasaan. Yang kedua, apa sebab kita ini yang mendorong kita untuk maksiat, ghaflah dan syahwat? Al-i'tizazu laha wa dzalika bi fathi babil intisari laha wa adamil musamahati bi hukmi. Apa al-i'tizaz laha? Al-i'tizaz apa? Merasa apa yang dia inginkan itu besar, gitu loh, ya. Punya nilai. Maksudnya rugi kalau tidak cak ini. Nah, itu i'tizaz laha. Jadi pertama jatuh cinta, yang kedua rugi. Contoh, kalaulah perasaan sholat ini, kalau kita tidak sholat rugi, besarnya itu nak sholat sunnah. Jadi al-i'tizazul laha apa? Pengagungan terhadap apa? Terhadap 3 perkara tadi. Ya, tengok, tahan beli meja 8 juta, cuma nak nonton yang temeong-meong. Satu meja yang paling mahal 8 juta, berarti kalau satu meja itu 8 juta dibagi, tahan lewat kota amal, ya lah, saat dipilih yang 2000 yang kacamatanya lenyampak. Atau dipilih yang duitnya yang lagi bersih, haji. Nah, tuh. Tapi yang untuk meja tadi, Wak Mendi, untuk meja tadi, ya, salat Tuhan, tahan beli HP, saking yang bagus, tahan 2 juta, tahan 3 juta. Nih, aku nak kasih contoh dikit. Ini ada cerita itu. Cerita yang luar biasa dari, ya Allah, ini aku dengar cerita ini dari Imam Sya'rawi, seorang ulama Mesir, ya. Kalau tidak salah, ini cerita tentang Imam Hasan Al-Basri. Jadi datang orang miskin nak minta bantuannya Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana penyambutannya Imam Hasan Al-Basri? Marhaban, Masya Allah. Ya, duduk. Apa yang bisa aku bantu? Ya, kamu ini luar biasa. Saya akan menitipkan bekal akhirat saya melalui kamu tanpa ongkos kirim. Jadi Imam Hasan Al-Basri, kalau ada wong miskin yang lewat depan dia atau menyamper dia minta bantuan dia, i'tizaz laha, menganggap ini orang ini kesempatan besar. Kenapa? Karena ini orang akan membawa bekal akhiratnya tanpa ongkos kirim. Dikasihnya duit, dibantunya. Kenapa? Kata Sayyidina Ali, kamu ingin lihat orang itu ahlul dunia atau akhirat, lihat bagaimana orang yang mendatanginya.
Kalau yang ngedatanginya itu pemimpin, umaro, orang kaya, dia hormati, ya. Kemudian pas datang wong saro, wong miskin, menghormatinya di bawah itu, maka ini min ahli dunia, ya. Tapi kalau seandainya minimal menghormatinya sama, nak wong kayo, nak wong saro, disambut dengan kemuliaan, apalagi yang fakir ini seperti Imam Hasan Al-Basri nyambut ini min ahlil akhirah. Tuh. Jadi pas nengok misalkan Mang Israfil yang datang, main tunjuk, duduk situ, wah duduk. Tapi kalau pas yang datang Pak Aris, hati-hati, ya. Maka inilah ilmu raso, namun ilmu apa? Ilmu raso, ya. Jadi ada penyambutan. Maka seperti orang-orang yang ketika merasa besar ketika melaksanakan maksiat, kalau tidak maksiat rugi. Inilah yang mendorong. Kenapa? Ini wadzalika bi fathi babil intisar laha. Dengan ini akan terbuka apa? Terbukanya bab intisar laha. Apa intisar? Memperjuangkan. Jadi intisar itu apa? Memperjuangkan jalan maksiat. Untuk maksiat itu coba tengok, ya. Untuk maksiat itu biar puas, sound systemnya dibagusi. Oh, kenapa? Oh, tidak enak lah pakai toa, ya. Kan kalau untuk yasinan cukup pakai toa kan, tidak perlu ada bassnya kan. Lau. Nah, beda dengan punya Mang Rosi kemarin, soundnya bagus, cuma nyetelnya beda bisa, ya kan gitu. Apalagi aku cek mati sikok lagi sebelah itu. Nah, tapi kalau yang maksiat ini tidak pacak dia yang pakai toa apa itu, tidak keren. Apalagi yang main towewew. Wah, itu kalau tidak pakai sound yang bagus tidak keren. Maka pintu al-intisar laha ini besar. Wah, kalau tidak pakai lighting tidak seru ini. Ya, harus ada yang apa? Ciu-ciu-ciunya. Makanya Abah Haji itu sering ngomong, ayo yang baca Quran ini tempatnya harus yang bagus, yang mewah. Ya, karena apa? Untuk yang lain dimewahkan, untuk yang ini harus yang mewah. Jadi begitu tuh, ya. Jadi orang tuh kalau sudah i'tizaz mengagungkan maksiat, pasanginya AC tempat maksiat ini, ya. Pokoknya jalan untuk indah itu cakep galau, ya, cakep galau pokoknya. Ini bahayanya yang sebab ketiga nih, al-i'tizaz lah. Wa adamil musamaha bi huquqiha. Apa wa adamil musamaha? Tidak kata toleransi, ya, tidak kata toleransi. Wah, ini tidak apa-apa Pak, tidak harus kurang nih beli. Wah, jadi maka nengok Pak Ari, Pak Yul untuk masjid ini beli yang bagus-bagus. Wah, ini al-i'tizaz lil khair, mengagungkan yang baik. Maka kalau ada orang yang mengagungkan yang baik-baik, itu yang bagus. Nah, jangan sampai al-i'tizaz li maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin. Jangan sampai. Karena pengagungan besar inilah yang menimbulkan apa? Maksiat terlaksana, ghaflah terwujud, syahwah ya tersediakan. Baru yang ketiga, ihmaluha. Apa ihmaluha? Nah, ini namanya meremehkan. Jadi kalau seseorang sudah meremehkan, hati-hati. Apa sih baiknya dia itu? Ya, dia alhamdulillah sholat rajin. Sholat baik. Ya, wah, sekedar sholat baik, kau nilai bagus. Memang apa nian kau sampai menghormati dia tuh? Ya alhamdulillah kemarin tuh aku lagi nak beli beras, ngunjuk aku beras. Ngunjuk beras baik. Lecak kau anggap hebat nian. Hati-hati yang meremehkan apa kebaikan. Memang apa nian sih hebatnya wong itu? Ya dia tuh ini galak ngajak wong sholawatan. Sekedar mah itu baik. Itu yang aku bilang Habib Syekh, orang Amerika neliti dia. Ini orang Amerika neliti dia. Apa sih hebatnya Habib Syekh ini sampai dikerubuni wong banyak? Wong berebutan nak salaman dengan dia, apa sih hebatnya? Ya, kalau ditengok-tengok
Rai Camano, ya kan? Mungkin Pak Hari ini kok ngaco, aku nih kalahnya dengan Habib Hussein ini, apa kira-kira? Kok sampai wong dengan Habib Hussein itu apa? Apa namanya? Cak itu nian, nyambutnya sampai apa? Sebegitunya, nah berbaris, berebutan, sampai tahan ada yang awas, apa nian? Si Cak itu sekedar baca, ya nah. Itu yang meremehkan ini tidak tahu. Itu orang Amerika juga sama, neliti dia ini. Karena apa? Kok aku tahu? Kebetulan hari itu saya lagi di daerah Cirebon, ngawani beliau untuk dakwah sholawat di Kuningan. Ini orang Amerika, udah lama di Indonesia, ya, lama di Indonesia, tapi dia masih tinggal di Amerika. Bahasa Indonesianya masih apa namanya? Cadel-cadel cah itu. Nah, jangan kamu kira aku ngobrol bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ngomong bahasa Inggris kita, tidak paham dia. Nah, ngobrol sama dia, apa kata dia? Saya ini heran dengan yang namanya Syekh ini, itu dia. Saya lihat apa hebatnya dia dibandingkan Michael Jackson. Kalau Michael Jackson itu kan sah suaranya ini cuma duduk baik, Al-Fatihah, ya. Waktu dia datang wong lah sudah selalu ala Nabi, kita inilah datang. Sama seperti saya ngawani Habib Ahmad Habsyi ceramah di Muratara. Pas masuk itu kan saya depan, lah buka masker dari tadi itu lah buka masker gitu. Pas Habib Ahmad Habsyi buka masker, tersinggungnya aku Wak Pendi. Aku dari tadi buka masker, dak hati yang teriak cah itu. Pas Habib Ahmad yang buka, aja kurang ajarnya, aku di depannya tadi ndak hati nyambut gitu, ya. Makanya kita jangan remehkan perkara-perkara apa yang kecil. Karena apa? Mungkin yang kita tidak tengok ada perjuangannya beliau, ya. Sama seperti Habib Umar sekarang di Malaysia, dirayu-rayu untuk ke Indonesia, ya. Jadi kita nilai, karena kita meremehkan hal kecil, maka Allah meremehkan kita dan Allah kasih perintah orang lain untuk meremehkan kita. Karena apa? Karena maksiat kita dewe. Sholat sunnah diremehkan, wirid diremehkan, sekedar sholawat diremehkan, masuk rumah ngucap salam diremehkan, minum pakai tangan kanan diremehkan, minum duduk diremehkan, makan baca doa meremehkan, masuk WC pakai kaki kanan diremehkan, missing sambil main HP diremehkan. Jadi wajar kalau wong ini meremehkan kita, karena kita meremehkan apa yang Allah nilai baik. Semuanya nak memenuhi apa kehendak kita baik. Padahal mohon maaf, ada pahalanya mising miring sebelah ini cak ini nih, berpahala ini. Tapi karena kita males nyam cak ini nih, ya males gara-gara nak memenuhi kehendak dewe, akhirnya apa? Meremehkan. Nah, kapan sudah meremehkan selesai. Wudhu nak 3 kali nian, sekali jadilah, yang penting wajib-wajibnya menjadi. Yang meremehkan akan diremehkan oleh Allah. Ini serius, ya. Uji Wak Pendi awal, ke masjid berdeman nak pakai yang bagus-bagusnya ini. Tidak, itu ada nilainya galau di sisi Allah. Al-i'tizaz itu penting. Kita ngagungkan Allah, ngagungkan baginda Nabi, dan memang Allah yang nyuruh kita ngagungkan baginda Nabi, ya. Maka yang ngurus masjid ini penuh dengan pengagungan, Allah agungkan kayak gitu. Bentuk pengagungannya tidak di dunia, di akhirat banyak itu, ya. Galo-galo yang punya pondok seperti saya meremehkan gawian itu, nanti diremehkan juga oleh Allah. Galo-galo sama istri nginjuknya tidak perlu nak dikadunian. Nah, itu jangan dikira, tidak, ya. Pokoknya sekecil apapun perbuatan baik jangan diremehkan, jangan sampai diremehkan. Mohon maaf, seandainya Dokter Topan nak masuk surga harus punya 100 amal baik, ya, punya 100 amal. Teko yang kecil dihitung tuh,
Cuma ada 99, koma siko ini kurang, tidak jadi masuk surga. Siko ini cuma ditolong dengan senyuman yang kecil ini nolong kita sampai masuk surga. Makanya ya, yang senyum, yang apa kabar Mari, wow itu penting. Ini yang nombokin 0, sekian tuh ya. Tapi jangan senyum terus, tengok-tengok. Masuk rumah ketemu istri senyum, wah itu penting. Itu yang menuhi 0, Mas Rafil, hati-hati ya. Lagi di Mekah jangan banyak nengok, walau hitam buang tuh, hati-hati, itu ngurangi 0, banyak ego gawi nak nengok kulit uang hitam, apa urusan. Jadi ihmaluhani yang ketiga ni, hati-hati ya. Kenapa? Wadzalika bi fathi babi qillatil mubala fil umur biwaqaiha ya. Karena itu bisa apa namanya? Itu terbuka karena sebab terbuka pintunya qillatil mubala. Apa qillatil mubala? Berpikirnya contoh, maksudnya gini, apa sih azabnya zina? Aku lah berzina 4 tahun biasa-biasa baik. Nah, nganggap remeh ancaman Allah. Bodoh, orang berpikir kayak itu tuh ya karena apa? Karena nganggap seolah-olah berdosa itu dah ancaman Allah tuh kecil gitu nah. Ay mabuk. Cuma apalah ancamannya. Hati-hati. Senyum. Berapalah nilai senyum? Ya. Berapalah sih sedekah 2000 tu? Berapalah? Yang 2000 ni besar pahalanya, apalagi yang 100.000. Ini 100.000 ledak ngenjuk, 2000 bruto. Ada kan yang cari uangnya? Hadir tak? Boleh balik. Pak Badri, Mas Badri ya. Hati-hati. Nah, jadi hati-hati kalau sudah berpikir cak ini dokter, dosa mah itu baik. Mas Hatta, hati-hati jangan ngomong dosa mah itu baik, atau dosa mah itu baik, tak ngado, salah mah itu baik. Nah, ini namanya meremehkan. Nah, meremehkan ini disebabkan oleh apa? Melihat seolah-olah balanya kecil, pahalanya kecil. Jangan sampai ini terjadi dalam diri kita. Untuk menghilangkan 3 hal ini ada 3 obatnya. Kita ngaji besok ya. Jadi ada penyakitnya, ada obatnya. Ingat sebagai rangkuman kajian kita, yang menyebab apa? Ada 3 hal yang kadang-kadang kita lakukan di dunia ini. Apa tadi? Maksiat, ghaflah, syahwah. Ini kadang-kadang terjadi pada diri kita. Apa yang mendorong 3 hal ini? 3. Apa tadi? Asyafaqatu 'alaiha, yaitu karena jatuh cinta. Jatuh cinta ini disebabkan oleh apa? Karena terlalu banyak alasan. Ya. Banyaknya jalan kemudahan. Ya, jalan kemudahan banyak niat. Maksiat ini banyak. Kalau saya cerita contoh, nak maksiat duitnya aduh. Kau tuh maksiat, aku tak sayang duit kau tuh. Lah aku duit keluarga aduh, duit maksiat aduh, tak ada ganggu duit keluarga aku. Dia bilang kau nak ngatur-ngatur keuangan aku. Aku mohon maaf, nak nyari betina, ada duitnya, tak ada ganggu duit listrik rumah aku dah. Wah, itu jadi aduh, dia tuh apa namanya? Cak itu pula dia tuh. Ya. Ya, tuh. Yang ketiga tadi apa? Al-i'tizaz laha, pengagungan. Ini disebabkan karena apa? Karena al-intisar, banyaknya pembelaan ya. Bi fathi babil intisar, yang bela banyak. Contoh, banyak pula yang ngebantu biasanya cak ini, sehingga apa? Maksiat itu terasa agung. Bahkan bukan cuma hanya membantu, dia untuk itu membela. Dan yang terakhir, ihmaduha. Ini karena sebab melihat dosa itu apa? Kecil ancamannya ya. Jadi sekecil apapun dosa, hati-hati. Nah, kalaupun kita berdosa jangan takut, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya. Ini ya, ngopel hidung. Bersihkannya di sini. Ada berdosa cuma mau lihat cak ini baik. Hati-hati.
Gara-gara ini berapa banyak para aulia dulu tidak menganggapnya seseorang menjadi wali hanya gara-gara ngotori masjid. Ya. Ini cuma nah, ngapa kalau diprakteknya? Ya. Nah, itu jangan meremehkan, ya. Jangan meremehkan gawian yang membuat kita diremehkan oleh Allah. Kata Allah, remehkanlah Nabi aku. Aku remehkan kau. Ya. Walaupun di dunia mungkin tidak kelihatan bagaimana Allah meremehkannya, tengoklah satu saat nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dan insyaallah besok kita mengkaji tentang obatnya. Kita akan mengkaji tentang solusinya, bagaimana kita tidak mendapatkan 3 hal ini. Syafaqah, apa tadi? Al-i'tizaz, dan yang terakhir al-ihmal, sifat meremehkan. Syafaqah jatuh cinta, i'tizaz mengagungkan, kemudian yang ketiga apa? Meremehkan. Jangan sampai kita meremehkan maksiat, jangan sampai mengagungkan maksiat, jangan sampai jatuh cinta dari maksiat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari maksiat. Kalaupun jatuh, taubatkan kami segera ya Allah. Beri kami jalan kesadaran bahwasanya itu dosa ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari ghaflah, kelalaian. Kalaupun kami berada pada posisi itu, sadarkan ya Allah. Sadarkan kami ya Allah. Sadarkan kami, jangan sampai kami tenggelam dalam kelalaian. Ya Allah, jauhkan kami dari syahwat yang tidak terkendali. Kalaupun jatuh, temukan kami ya Allah pada seseorang yang membawa kami, menyelamatkan kami dari syahwat yang sudah tenggelam, menenggelamkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jangan tanamkan jatuh cinta kepada maksiat, ghaflah dan juga syahwat. Jangan jadikan maksiat dan ghaflah sesuatu hal yang agung bagi diri kami ya Allah. Dan jangan sampai kami meremehkan dosa. Jangan sampai kami meremehkan ghaflah. Jangan sampai kami meremehkan syahwat. Karena ya Allah, dengan 3 hal tadi kami akan terhantar kepada maksiat, ghaflah dan syahwat. Ya Allah, kuatkan hati kami dengan iman, kuatkan hati kami dengan Islam, kuatkan hati kami dengan ihsan. Rabbana ya Allah, na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.